Baik, kita lanjutkan perhitungan yang terakhir yaitu least square. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis lagi, yaitu memori saya penuh. Saya harus memindahkan dulu video yang pertama. Kita lanjutkan belajarnya ya teman-teman. Nah, di sini datanya sama yaitu PT Bima Sakti penjualannya 14 tahun ya. Tapi di sini perbedaan dengan metode sebelumnya. Yang pertama kita nggak menentukan data ini dibagi dua seperti semi average, tidak. Kemudian kita tidak menentukan tahun pertama itu dengan 0 seperti trend moment juga tidak. Tapi di sini kita membagi dua untuk menentukan titik tengahnya. Titik tengahnya adalah ada pada tahun 99 dan tahun 2000. Ya. Tahun 99 dan tahun 2000 ini kita jadikan starting point. Dengan menentukan data jumlahnya ada 14, artinya data itu genap. Karena datanya genap, maka tidak dimulai dari 0, tapi dimulai dari 1. Dengan interval 2. Interval 2 ini karena mewakili angka yang genap. Nah, adapun dengan interval yang lain, silahkan bisa dicoba. Saya sudah mencoba dan hasil yang terbaik adalah dengan interval 2. Kenapa? Dilihat dari grafisnya nanti. Oke, kita lanjutkan penentuan angka X. Nah, angka X setelah ditentukan angka 1 dan min 1, kita lanjutkan dengan interval 2. Di sini misalkan saya hapus dulu supaya lebih jelas dari awal. Ya, mula-mula kita tentukan dulu nilai X atas itu adalah negatif 1 dan nilai X bawah adalah 1. Nilai X atas kita lanjutkan dengan interval 2 yaitu min 3, min 5, min 7, min 9, min 11, dan min 13. Untuk data yang semakin terkini, yaitu data ke bawah. Interval 2 dengan nilai positif. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ya. Nah, untuk menentukan nilai A dan B, kita membutuhkan instrumen yang sama dengan trend moment, yaitu XY dan X kuadrat. Sehingga kita tetap harus menghitung nilai X kali Y dengan cara mengalihkan kolom X dengan penjualan. Minus 13 dikali 1780. Dan hasilnya adalah minus 23.140. Ini kita teruskan sampai kolom tahun 2006. Oke, sampai di sini masih mudah ya. Kemudian X kuadrat. X kuadrat ini sama dengan cara menghitung X kuadrat pada trend moment, yaitu dengan formula dengan formula Excel. Klik tombol kolom nilai X. Saya ulangi dari awal. Kemudian tekan Shift 6. Tekan angka 2. Hasilnya adalah keluar. Dan di sini tidak ada nilai negatif lagi. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Ya, negatif dikuadratkan hasilnya selalu positif. Dan setelah kita memperoleh angka di sini, ya, mungkin kita jangan lihat angka ini dulu. Kita bisa blurkan dulu. Ya. Setelah kita dapat angka XY, X kuadrat, dan nilai X serta penjualan, kita sudah bisa melakukan penentuan instrumen untuk menghitung A dan B, yaitu dengan menjumlahkannya. Ini dia sigma Y, ini sigma X, ini sigma XY, dan ini sigma X kuadrat. Ingat, rumus pada least square ini, A sama dengan sigma Y dibagi data. Ya, sigma Y dibagi jumlah data. Jumlah penjualan dibagi jumlah data. Jumlah penjualannya adalah 28.890 dan jumlah datanya ada 14, sehingga ketemulah data. Cross check lagi apakah benar rumusnya demikian. Ya, kita lihat rumus yang ini ya, sigma Y.
bagi N. Kemudian sigma XY bagi X kuadrat. Ya, B sigma XY bagi sigma X kuadrat. Kemudian sekarang B. Sigma XY bagi sigma X kuadrat. Kita hapus dulu saja. Apakah berhasil? Sigma XY berarti ini ya. Bagi X kuadrat berarti ini. Nah, hasilnya keluar. Artinya cara menghitungnya relatif lebih mudah daripada menggunakan trend moment. Namun, hasilnya akan berbeda pula. Ya. Sekarang kita hitung dulu trend moment pada masing-masing data. Di sini sudah ada perhitungan yang muncul. Ya, saya munculkan saja, tapi coba saya jelaskan satu persatu. Dari tahun 2007, 2008, 2009 yang notabene ini menjadi pertanyaan. Berapa sih penjualan tahun 2007? Berapa sih penjualan tahun 2009? Ya. Nah, kita jawab dengan prediksi. Karena untuk pastinya ya kita harus melalui tahun-tahun itu terlebih dahulu, menunggu laporan realnya. Ini yang kita hitung adalah prediksi. Bagaimana cara memprediksinya? Yaitu dengan persamaan Y sama dengan A plus BX. Lagi-lagi rumus itu adalah rumus yang sama untuk 3 metode trend. Ya. Nah, di sini kita sudah memiliki nilai A. Oke, di sini nilai A, saya tandai. Di sini ada nilai B. Saya tandai dengan warna yang berbeda. Nah, ini kita masukkan dalam rumus. Saya ulangi rumusnya. Sama dengan kita pilih angka A, ya sesuai rumus. Dan kita pencet F4 untuk memberikan karakter absolut. Kemudian ditambah, tutup kurung. Antara B kali X harus di dalam kurung. Kita pilih nilai B, kemudian kita absolutkan lagi dikali dengan angka X. Nah, berapa sih angka X tahun 2007? Sangat mudah sekali, yaitu dengan meneruskan nilai X tahun 2006 dengan interval 1. Ya. Sorry, dengan interval 2. Kenapa interval 2? Karena di sini datanya genap. Untuk least square memang seperti itu. Sehingga dengan interval 2, setelah angka 13 yaitu angka 15. Oke, kita enter hasilnya. Hasilnya adalah 2465. Itulah prediksi tahun 2007. Hasilnya menurun. Oke. Nah, berapa tahun 2008 dan 2009 dengan rumus yang sama Y sama dengan A plus BX, tapi dengan nilai X yang berbeda. Di sini perbedaan nilai X-nya tadi 15, sekarang 17 karena intervalnya 2, 15 tambah 2. Kemudian yang tahun 2009 ditambah lagi interval 2 lagi, dari 17 menjadi 19. Sehingga angkanya muncul. Nah, ini sudah selesai. Kita tambahkan lagi kita tambahkan lagi grafis supaya lebih meyakinkan. Ya. Nah, oke, di sini masih kosong. Kita pastikan kosong dulu. Kalau ada data yang sudah muncul, kita hapus seperti tadi. Kita tambahkan data penjualan, tapi sebelumnya ingat karena di sini ada data yang terhalangi oleh sigma di sini, kita gandakan dulu ya, di bawahnya. Ya. Baru kita masukkan lagi. Select data, add, kemudian yang pertama kita masukkan terlebih dahulu penjualan, dan kemudian nilai dari penjualannya sampai tahun 2006. Nah, ini data realnya. Apakah sudah muncul? Ini dulu ya. Oke, datanya sudah muncul, penjualan. Yang perlu kita tambahi adalah prediksi tahun 2007 sampai 2009. Kita tuliskan lagi di sini, tahun 2007 sampai 2009. Nah, dengan ini kita bisa melanjutkan nilai X-nya. 15, 17, dan
19. Otomatis di sini ada data yang lanjut ya, yaitu prediksi tahun 2007 ini. Ya, dan seterusnya itu otomatis. Nah, ini kita bisa masukkan lagi data tren ini ya pada grafis yang akan kita buat. Kita pilih dulu, close saja kalau keluar seperti itu. Yang penting kita select data dulu. Kita tambah tren Y. Kita tentukan nilainya sampai tahun 2009 nanti. Walaupun itu belum terjadi. Tapi ini yang namanya prediksi. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul datanya. Kita edit dulu ya. Untuk angkanya kita rubah menjadi tahun dengan cara edit axis label range. Kita blok tahun 93 sampai tahun 2009, maka akan muncul data, akan muncul label tahun 93 sampai tahun 2009. Supaya lebih detail lagi, kita ulangi langkah sebelumnya, yaitu format axis dengan menentukan nilai minimum 1700 dan maksimumnya 2650. Ini opsional, lagi-lagi opsional, hanya untuk menunjukkan seberapa detail data tersebut. 2650. Oke. Seperti apa datanya? Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Antara garis biru dan garis merah. Bedanya adalah garis biru itu menunjukkan penjualan yang real dan garis merah menunjukkan tren yang dianalisa oleh penjualnya. Dari 3 metode ini menunjukkan hal yang hampir mirip ya. Perbedaannya ada pada angkanya. Ya, 2526, 2572. Kemudian di sini 2508. Kita mau pakai yang mana ya? Di tahun 2009 itu ya, ini contohnya ya, 2572, 2526, dan di sini 2508. Kita mau pakai yang mana bebas, terserah. Itu yang merupakan keputusan dari manajemen atau pimpinan untuk menentukan metode yang terbaik dalam memprediksi penjualan. Nah, setelah ini prediksi ini yang akan digunakan untuk menyusun anggaran penjualan. Jadi untuk kelompok 1 yang akan mempresentasikan anggaran penjualan materinya, maka harus menguasai forecast terlebih dahulu. Kalau belum menguasai forecast ini, maka akan sulit untuk menjelaskan anggaran penjualan seperti apa. Demikian video ini saya buat. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan yang terjadi. Adapun jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan teman-teman untuk tanya di grup WhatsApp. Akan saya respon baik menggunakan voice note maupun menggunakan chat ya. Silahkan bisa coret-coret dulu di kertas kesalahannya di mana, dan bukan hanya saya saja yang mengoreksi, teman-teman yang lain juga boleh mengoreksi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.